bagaimana sebenarnya fulanah ini. Begitu pula yang akhwat tanya, bagaimana fulan ini. Kalau perlu antum bayar orang untuk menyelidikin, nggak apa-apa. Antum datang ke kepolisian, ada intel, tolong selidikin. Ada mungkin bisa bantu yang mau nikah. Ya antum bayar, nggak ada masalah jamaah. Supaya jelas-jelas antum itu menikahin seorang yang sesuai kriterianya. Kalau hanya melihat CV, melihat wajah, itu hanya penampilan. Antum perlu tahu dengan isi hatinya. Gimana tahu isi hatinya? Ya dengan perilaku dia nantinya. Kemudian kalau sekarang antum melihat takut tidak diterima oleh perempuan tersebut, dari awal antum kasih tahu. Jangan sampai antum menipu. Antum gimana? Insya Allah ana gaji tiap bulan ya 5 juta lah kalau dapat. Padahal antum nggak mampu. Maka antum perlu jelaskan. Kemudian yang kedua, carilah perempuan-perempuan yang keluarganya siap menerima antum apa adanya. Kalau bisa cari mertua yang bantu bayarin mahar, nggak apa-apa. Kalau nggak bayarin mahar, paling nggak antum bisa utang sama mertua. Boleh utang anaknya, boleh dalam Islam. Makanya kalau nikah, akad nikah itu mesti disebutkan tunai atau kredit. Antum bilang kredit istri ada, tapi nggak boleh riba. Nggak boleh riba kredit istri. Boleh kredit istri antum. Antum orang mertua ngomong, saya nikahkan anda dengan putri saya dengan mahar 50 juta tunai. Antum terima kredit. Tinggal lihat, diterima nggak? Kalau mertua ya nggak apa-apa kredit lah. Alhamdulillah kredit antum. Nanti setelah kredit, ketika sudah menikah, ngomong sama istri, tolonglah. Kalau bisa jangan diminta semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau istri mengikhlaskan nggak apa-apa, jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah dengar katanya kita tidak menagih hutang ikut berdosa. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hutang ini jamaah, Allah itu telah menetapkan dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Baqarah di ayat terpanjang dalam Al-Quran untuk menuliskan utang piutang. Jadi kalau bicara notaris dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada profesi notaris. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian berhutang yang ada tempo waktunya, tulis. Suruh tulis. Ada saksinya. Kenapa? Karena orang kadang-kala lupa. Terus gimana ini pertanyaannya tentang kita tidak menagih. Ada orang yang lupa. Kalau dia lupa, dia nggak dosa nggak bayar utang. Antum ingat, tapi antum tidak nagih, ya udah berarti antum mengikhlaskan. Karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kepada kami kalau kami lupa ya Allah. Antum yang ingat wajib mengingatkan. Kalau antum tidak mengingatkan, ya udah dia nggak bayar utang sama antum. Seperti itu masalah. Tapi kalau antum memang sudah nggak mau menagih, ya udah biarin, ikhlaskan aja. Biasanya kita itu malu memang. Tapi kalau ada catatannya enak kita. Mas katanya mau bayar tanggal sekian. Ini catatannya. Kalau antum melihat orang-orang yang takut dia nggak lunasin utang, antum minta jaminan sama dia, boleh. Tapi jaminan bukan untuk dipakai. Nggak tahu di sini, di beberapa daerah itu ada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawahnya digarap oleh yang punya uang, itu riba. Itu sawah cuma jaminan, kalau nggak bisa bayar utang baru sawahnya dijual, bukan digarap. Maka tolong kita perlu belajar fikih tentang utang piutang ini. Barakallahu fikum. Ustadz, ibu saya sedang sakit, tetapi menyempatkan datang kajian. Doakan ibu saya semoga dapat hidayah sunnah bagaimana cara berbakti kepada ortu dengan baik. Ustadz, Masya Allah nih jamaah. Alhamdulillah nih buat anak-anak yang belajar agama. Tolonglah antum jadi orang terbaik di dalam rumah antum.
dengan cara berbakti kepada orang tua yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Apa saja yang bikin orang tua berbahagia. Antum pijetin kaki orang tua antum, antum bikinin teh buat orang tua antum, antum duduk di sebelah orang tua antum, antum ngaji di sebelah orang tua antum. Rumah jadi indah ketika antum ada di rumah. Ibu sibuk masak, ibu udahlah istirahat bu, anak masakin hari ini ya. Sambil terus didoakan ibunya. Semoga ibunya bisa bersama anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sering dengar ceramah tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan diri ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sedikit sekali hati ini berselawat untuk Nabi SAW. Bagaimana Ustaz cara atau amalan apa agar di hati ini timbul benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW? Jamaah rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Itu poinnya. Kalau antum kenal dengan Rasul SAW, antum akan seperti sahabat-sahabat Nabi. Bukan mereka mengorbankan waktunya untuk Nabi, bukan hartanya, jiwa dan raganya mereka korban. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Mereka kenal. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini kata Umar. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, nggak boleh kayak gitu. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar lalu sadar, iya ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Nabi itu yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga, yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang beliau berkorban segala yang beliau miliki. Beliau sempat terluka, kakinya dilemparin batu sampai patah gigi beliau. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu antum tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Maka baca sejarah Nabi. Kapan? Setiap hari. Sisihkan waktu antum. Ada buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ada buku Fiqhus Sirah Nabawiyah punya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Itu bagus. Karena sebagian kita baca sejarah nggak bisa ngambil faedah. Antum baca itu, penulis sudah membantu antum untuk mendapatkan faedah. Kemudian dengan banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Karena ketika antum sering menyebut nama Nabi SAW, akan tumbuh cinta di diri antum. Kata Nabi SAW, Al-Bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Maka jangan sampai antum pelit hanya dengan salawat kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sudah 7 tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Apakah hal ini dikarenakan pada awal sebelum menikah dimulai dengan pacaran? Apakah itu merupakan penyebabnya? Ahibati fillah, dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Antum mungkin pernah berbuat dosa 40 tahun yang lalu, dosa itu ada dalam catatan malaikat. Kecuali antum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih." Ingat, yang berbuat dosa pasti dibalas. Maka kalau antum dikatakan apa ini karena pacaran, mungkin dulu pegang-pegang sebelum halal, jalan-jalan sebelum, wallahu a'lam. Apakah itu hanya itu dosa antum? Nggak tahu. Atau memang antum belum dikasih anak sama Allah Azza wa Jal.
Karena antum belum dipercaya untuk menjadi bapak yang baik dan ibu yang baik. Atau memang Allah ingin antum berdoa, berdoa dan berdoa. Seperti Nabi Zakaria yang tidak pernah berhenti berdoa meminta anak. Dan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah merasa sengsara ya Allah dengan berdoa memohon kepadamu. Itu Nabi Zakaria. Sampai tua renta. Antum baru 7 tahun. Nabi Zakaria 50 tahun lebih, 60 tahun lebih berdoa. Dan tidak pernah sengsara. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah. Oh kayaknya ana memang gak dikasih anak. Jangan. Antum berbaik sangka sama Allah. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Terus berdoa dan jangan berhenti. Barakallahu fikum. Masya Allah, ana mau minum dulu ini Pak. Karena lihat udah panas ini jemaah. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya. Suami yang seperti apakah yang harus dipatuhi? Apakah dia suami yang suka menyakiti fisik istrinya masih harus dipatuhi? Buat para istri, suamimu itu surgamu atau nerakamu? Jazakallahu khair. Ketika suami melakukan kejahatan, maka tugas seorang istri ini sudah kejahatan. Kalau menyakitin fisik itu sudah kejahatan. Bahkan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu sudah KDRT. Tapi ada istri yang masih sayang dengan rumah tangganya. Dia ingin pertahankan rumah tangganya. Maka perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki suami? Jazakallahu khair. Makasih banyak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Masya Allah, suami ini manusia yang tercipta dari tanah. Yang tanah ini sebenarnya mudah untuk dibentuk. Tanah liat itu. Antum mau bikin panci jadi panci. Mau bikin dia tempat penggorengan jadi tempat penggorengan. Mau dibikin bata jadi bata. Mau dibikin lubang angin jadi lubang angin. Artinya dia mempunyai tabiat yang bisa dirubah. Bagaimana caranya istri menghadapi suami yang suka menyakitin fisiknya ini? Anti tahu kenapa dia menyakitin fisik anti. Kalau ternyata memang dia orang yang berpenyakit, suka nyakitin istrinya tanpa sebab, ya anti gugat cerai. Kenapa harus dipertahankan? Rumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari berantem tanpa sebab, maka nanti lebih baik mundur. Tapi kalau ada sebabnya, Ustaz, sebabnya remeh Ustaz. Apa sebabnya remeh? Ya kadangkala bajunya belum disetrika. Berarti anti tahu sebabnya. Terus solusinya? Solusinya mudah, anti setrika bajunya. Sebabnya dia marah kadangkala Ustaz karena kopinya habis. Ada yang seperti itu. Padahal Anda sedang ngerawat anak Ustaz. Anda gak sempat ngelihat kopi dia. Dia udah teriak-teriak, marah-marah, mukul Anda. Gara-gara kopi, Masya Allah. Mulai besok beli termos. Suami teriak, kopi. Hati datang. Ini bang, Masya Allah. Gak jadi marah dia, langsung dia tuang. Kopi udah siap. Artinya apa yang membuat suami marah bikin dia gak marah. Perempuan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dia bisa menundukkan suami. Apalagi dia sudah bertahun-tahun tahu sama suami. Asalkan suaminya sholat 5 waktu. Dia orang yang baik, cuma dia punya tadi Ustaz perilaku yang gak baiklah di beberapa hal. Lihatlah kepada kelebihannya dan kekurangannya diperbaiki. Tapi kalau anti merasa anak nggak bisa Ustaz taat sama suami kayak gini, sudah jangan dilanjutkan pernikahan itu. Ganti istri, ganti suami. Boleh ganti suami, boleh gugat cerai kalau ada sebabnya. Barakallahu fikum. Ustaz, ana berhijrah tapi ana masih merokok. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Jadi ana bingung mana yang benar Ustaz. Kalau memang haram bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Allahu Akbar. Kalau bicara rokok ini jemaah penyakit rokok ini. Dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu di bawah ditulis apa?
rokok membunuh.